Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang pembelajaran 3 ya, halaman 30. 330. Oke. Halaman 30. Untuk pembelajaran yang lain ini adalah playlistnya. Dengan playlist pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Setiap video ada tema berapa, kelas berapa, dan halaman berapa, thumbnailnya juga, cari yang sesuai ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Apabila linknya itu tidak bisa dipakai untuk HP biasanya agak susah, masuk saja ke channel ya. Masuk ke channel nanti cari tombol playlist, di situ dicari, atau di halaman mukanya di home, di situ sudah saya kelompok-kelompokkan ya. Kelompok untuk SD ya, SMP, SMA ada, dan pilih playlist yang sesuai. Ini playlistnya adalah kelas 5 buku tematik. Kita bahas sekarang pembelajaran 3. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa. Loh, kita itu diminta untuk mengikuti sistem tanam paksa. Artinya kita menanam itu dengan cara dipaksa ya. Apa yang telah dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda? Apakah sistem tanam paksa itu? Sistem tanam paksa adalah sistem yang memaksa, ya, sistem yang memaksa ya, rakyat Indonesia menanam tanaman yang laku keras di Eropa. Ya, yang laku keras di Eropa. Nah, ini kita nggak boleh nanam padi, singkong, nggak laku di sana ya. Nah, ini bahaya ya, dengan peraturan tertentu. Tentu saja yang menguntungkan satu pihak, yaitu pihak Belanda ya, yang hanya menguntungkan Belanda ya. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat di Indonesia ya? Rakyat sangat menderita ya. Banyak yang mati kelaparan, ya, seperti ya ayam yang mati di lumbung padi. Indonesia sangat subur ya, terus kita mati di Indonesia, atau nenek moyang kita mati di Indonesia, di negara yang sangat subur itu, gara-gara kita tidak diizinkan menanam sembarang tanaman. Nah, harus tanaman yang laku mereka jual. Lagian mereka membelinya dengan harga yang sangat murah. Ya, syukur-syukur dibeli, kadang-kadang diminta begitu saja. Ya, sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda sekarang. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, ya, Johannes van den Bosch, ya, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah di luar Jawa, di Sumatera Barat ya. Jadi sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi ya, dulu lama menanam kopi secara bebas, dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, tetap nanam kopi tapi diserahkan. Ya, sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat-tempat seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Ya, Minahasa, Lampung, Palembang sama. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman Lampung, ya, dan Palembang. Di Minahasa kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Waduh, akhirnya kita yang babak belur ya. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan
Di antaranya sebagai berikut. Jatah tanah untuk tanaman diekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Ya, jatah tanaman untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Ya, apalagi kalau tanahnya subur lebih besar. Jadi ini ekspornya ya, kalau sekarang diekspor harganya lebih mahal, ini diekspor dengan harga yang lebih murah, ini kan rugi kita. Kemudian nomor 2, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah ladang sendiri. Lah ini akhirnya ini awal mula gagal panen, terus akhirnya kelaparan. Yang nomor 3, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang nggak punya tanah harus bekerja tanpa dibayar ini, ya kan? Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan, sebab tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Nah ini waktunya, ya. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali ke rakyat ternyata tidak dikembalikan ke rakyat. Wah, ya, ini melanggar perjanjian. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat petani. Nah, kalau panennya gagal, tanggung jawab petani kita yang dipersalahkan. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan sebenarnya mungkin aturannya nggak terlalu memberatkan, ya memberatkan tapi nggak banget gitu ya. Nah, tapi ada penyimpangan sudah berat menyimpang lagi. Nah ini pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobongan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Ya, tanam paksa yang diterapkan Belanda ya di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douws Dekker. Ini orang Belanda sendiri ya menentang karena sangat tidak berperi kemanusiaan. Bahkan warga Belanda sendiri itu merasakan penderitaan kita saking ya sangat tidak manusiawinya. Ya Douws Dekker ini ya dalam menuliskan opini-opininya itu dengan nama samaran Multatuli. Ya. Oke. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku Max Havelaar. Edward Douws Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Pendidikan, Indonesia harus diberi pendidikan. Kita jangan diperas terus tenaganya rakyat Indonesia itu ya, diberi pendidikan. Membangun pengairan atau irigasi. Sampai sekarang ya, bangunan-bangunan Belanda masih banyak menghiasi di Indonesia ya. Ada namanya dam. Dam itu bahasa Madura, bahasa Belanda untuk bendungan ya. Terus di Surabaya ada viaduk ya, itu bangunan Belanda. Sampai sekarang masih dipakai, kuat memang. Memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya disebut transmigrasi ya. Ada edukasi, irigasi dan transmigrasi. Ayo berarti temukan kosakata baku dan kata serapan yang berada dalam bacaan yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian carilah arti katanya. Kamu dapat mencari di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru atau berdiskusi. Perhatikan kata-kata yang menggunakan kamus berikut. Pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata baru, misalnya pilar. Bukalah kamusmu, carilah kata-kata yang dimulai dengan huruf P. Ya, ingat
Setiap kata di kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Dalam daftar kata huruf P, carilah daftar kata yang dimulai dengan pil, terus kemudian pilar. Ya, misalnya di sini kosakata dari bacaan wajib itu harus dilakukan. Kolonial itu penjajah. Koloni itu sebenarnya adalah sekumpulan ya, kumpulan koloni itu berasal dari kata koloni. Ayo kita cari lagi. Ada di sini tadi ada kata jatah misalnya ya. Di sini Pak Ali menggarisbawahi beberapa kata yang susah, misalnya jatah. Terus misalnya juga ada kata menyimpang, ini jatah, ekspor. Ya, ini coba kita cari ya. Artinya penentangan, menghapus, dosdeker nama orang ya, bukan kata susah ya. Ayo coba kita cari tahu beberapa kata. Misalnya jatah. Jatah itu artinya apa? Ya, jatah itu artinya sesuatu yang sudah diberikan, yang sudah ditentukan. Jumlah yang sudah, bagian yang sudah ditentukan. Misalnya bagian yang sudah ditentukan. Tadi juga ada kata kebijakan. Apa itu kebijakan? Adalah keputusan pemimpin, ya, keputusan pemimpin yang kita anggap bijak ya. Walaupun kadang-kadang kebijakannya itu tidak bijak. Kadang-kadang ada ya keputusan atau kebijakan penguasa itu yang nggak bijak. Tapi kita menyebutnya tetap kebijakan. Ada penyimpangan. Penyimpangan ini adalah tindakan di luar kaidah atau di luar norma. Ada juga tadi pajak ya, pajak pungutan resmi dari pemerintah. Kita juga punya kata mengungsi. Ya, pindah demi keamanan ya, pindah demi keamanan atau menjauhi bencana. Menjauhi bencana. Ya, di sini kita ada kata edukasi, itu artinya pendidikan. Kita juga ada kata irigasi, artinya pengairan. Terus ada kata transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau atau daerah padat penduduk ke yang jarang. Ya. Oke, rasanya sudah cukup ya. Tempatnya tidak ada sudah. Pamila bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah tanam paksa itu? Ya. Tanam paksa itu sudah kita artikan di depan ya. Jadi tanam paksa sistem yang memaksa rakyat, yang memaksa rakyat menanam ya komoditi yang laku di Eropa. Ya, itu sistem tanam paksa. Ya. Siapakah yang menerapkan tanam paksa? Itu pemerintah Belanda ya, pemerintah kolonial Belanda. Kolonial Belanda. Di manakah tanam paksa dilaksanakan? Di Indonesia ya. Tapi ada daerah-daerah yang tadi disebutkan ya, Jawa. Ya, itu tadi disebutkan di Jawa, Sumatera Barat, Minahasa.
Minahasa, ya terutama di Jawa pada awal mulanya ya, Lampung dan Palembang. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Ya, itu sebenarnya ada aturannya, tetapi aturan itu pun dilanggar. Ya, sejak 1847 ya penduduk dipaksa menanam kopi. Ya, penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan ya pada Belanda. Ya, sebenarnya ada aturannya, tetapi aturan tersebut dilanggar. Ada aturan saja sudah memberatkan, apalagi aturannya dilanggar lebih memberatkan lagi. Apa akibat tanam paksa? Banyak penduduk yang mati kelaparan. Penduduk yang mati kelaparan. Ya, yang dimakan ada sampai tidak ada. Ya, siapakah yang menentang tanam paksa? Yang dari Belanda, sebenarnya seluruh rakyat menentang ya. Ya, penentangnya yang dari Belanda itu Douwsdekker. Ya, yang jelas dan seluruh rakyat ini dari Belanda ya. Ya, sebagian besar rakyat Indonesia. Besar rakyat Indonesia. Kecuali para antek-antek Belanda. Ya, di Indonesia ini selalu ada antek-antek itu loh masalahnya. Orang Belandanya itu tidak banyak, antek-anteknya yang banyak. Ya, ini yang menyusahkan perjuangan kita untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah. Dan selalu seperti itu ya, selalu ada antek-antek orang-orang yang tidak punya moral ya, yang mengorbankan teman saudara demi kepentingannya pribadi. Tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial? Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Mereka kan mau berjualan dan kita punya barangnya ya, senang dong ya didatangi oleh para pedagang. Ya, kita sambut baik-baik. Justru kita membutuhkan mereka sebenarnya ya untuk menjual barang kita. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa-bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan memonopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan Indonesia. Bahkan pergantian raja-raja pun harus izin Belanda. Nah, ini kan sudah kebablasan mereka itu ya. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis sekarang, setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang Nusantara. Portugis ingin menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain Sultan Ali Muqayyad Shah ya 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya bangsa Portugis, dari upaya penguasaan bangsa Portugis ya. Sultan Ali ya. Oh, Pak Ali jadi bangga ini. Ya. Kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Johor ini Malaysia. Nah, Sultan Iskandar Muda pada 1607 dan 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Ya. Iskandar Muda Zulkarnain. Ya. Ini adalah raja yang Aceh ya.
Pada tahun 1615 dan 1629 Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Nah, di sini ada Selat Malaka ya, di antara Malaysia dan Sumatera ya. Di sini ada Selat Malaka. Ini selat yang sangat ramai sejak dulu hingga kini. Perdagangan internasional selalu lewat sini. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Loh, kurang baik bagaimana orang Indonesia ini? Ya, namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah. Ya. Nah, di sini rakyat Ternate di sini di Maluku. Ya. Ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Ya. Jadi sudah datang menebarkan kebencian. Menebarkan kebencian bisa tangkap sama polisi kalau sekarang ya. Rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bala bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565 rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanannya. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Sama di Ponorogo juga diajak berunding lalu tangkap. Dalam perundingan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Nah ini loh, liciknya orang Belanda ini. Luar biasa mereka itu, kejam, licik. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah. Ya, mereka ini para Portugis itu benci dengan agama Islam waktu itu ya. Putra Sultan Hairun. Pada 1574 benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu. Akhirnya menguasai dan menetap di Timur-Timur sampai tahun 1975. Akhirnya Timur-Timur ini bisa dibebaskan ya. Terus sekarang Timur-Timur pecah menjadi negara tersendiri ya, sudah tidak menjadi bagian dari NKRI, yaitu sekarang menjadi negara Timor Leste. Ya. Itu sudah bukan bagian dari Indonesia sekarang. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan. Alasan Ternate melakukan perlawanan itu apa? Ya, jadi Ternate ini punya alasan yang kuat yang menentang perlawanan karena ya memang kesewenang-wenangan. Ya, jadi yang tadi kita baca dari bacaan adalah karena Portugis serakah, tadi sempat saya garis bawahi. Ya, Portugis ini serakah. Ya, mencampuri urusan kerajaan-kerajaan dan lain-lain. Ya, kita tuliskan di sini. Alasan Ternate melakukan perlawanan itu karena Portugis serakah dan sewenang-wenang. Ya, selalu ikut campur. Ya, dan membenci agama rakyat dan membenci agama yang dianut rakyat, itu agama Islam waktu itu ya, rakyat Ternate ya. Oke. Pemimpin rakyat Aceh dan Ternate melakukan perlawanan ya. Pemimpin rakyat Aceh ya, yang Aceh, pemimpin rakyat Aceh ya, tadi disebutkan ya, ada 3 orang. Yang pertama Sultan Alauddin Riyad Syah, ada Syahnya ya. Di sini Sultan Ali dulu sebenarnya ya, yang awal tadi ya. Oh ya Sultan Ali dulu. Ya, ini sudah Sultan Ali. Nah, ini yang Alauddin Syah yang kedua. Sultan Ali Muhayyad. Kita urut aja ya.
Hayat. Muqayyad. Ya. Syah. Ini tahun 1514, 15 tahunnya nggak usah mungkin ya. Sudah terlanjur. Sampai 1528. Terus kemudian nah ini Sultan Alauddin Riyad. Nah, Syah. Ada Syahnya juga 1537, 1568. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Ini yang paling gigih. Ya. 16 berapa tadi? Sultan Iskandar Muda. 1607 sampai 1636. Oke, yang Ternate, ya pemimpin Ternate gitu ya, pemimpin Ternate. Tadi ada Sultan Hairun dan Sultan Babullah. Ya, Sultan Babullah. Hasil perlawanannya bagaimana? Nah, hasil perlawanan berhasil membebaskan Aceh. Yang Aceh ini yang Aceh. Yang Aceh dulu. Berhasil membebaskan Aceh ya dari Portugis. Ya, dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Berhasil mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian di Ternate, nah, Ternate ya, ini benteng Portugis dapat direbut. Dapat direbut. Ya. Portugis menyingkir ke Hitu. Ya, Portugis menyingkir ke Hitu. Ya, dan menetap di Timor Timur. Di Timor Timur. Sekarang menjadi Timor Leste. Ya, negara di luar Indonesia, Timor Leste, negara tetangga sekarang. Dulu wilayah Indonesia itu. Peristiwa-peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, ada Pangeran Antarsari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Patimura dari Maluku, ada Sisinga Mangraja dari Sumatera Utara. Ya, di sini ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta dan Silas Papare dari Papua. Ya, mereka adalah para pahlawan kita. Ya. Kemudian bentuklah kelas menjadi 7 kelompok sesuai dengan jumlah tokoh pada peta tematik di atas. Bagilah satu tokoh kepada satu kelompok bisa dengan diundi. Setiap kelompok mencari informasi tentang perjuangan para tokoh sesuai dengan bagiannya masing-masing. Carilah dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, guru atau sumber lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi yang telah kamu peroleh di bawah ini, diskusikan hasilnya dengan temanmu, agar informasi kalian tentang perlawanan kepada pahlawan di berbagai daerah lengkap.
Pada akhir kegiatan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Jadi nama tokohnya siapa, berasal dari daerah mana, alasan melakukan perlawanan apa, bentuk perlawanannya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Ya, oke, kita coba bahas ya. Kita coba bahas karena ini butuh tempat yang luas. Saya buka kolom baru lagi aja. Ya, oke. Ini cukup besar sudah. Kita mulai dari Sultan Hasanuddin tadi ya. Di sini kita dari Sultan Hasanuddin yang paling atas ya. Sultan Hasanuddin, coba kita review sedikit-sedikit aja ya. Sultan Hasanuddin. Ya, seperti biasa Pak Ali pakai warna merah aja. Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin ini asal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ya, lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Alasan perjuangan ya, di sini ditanyakan adalah alasan melakukan perlawanan. Alasan melakukan perlawanan. Ini adalah yang pertama, ada beberapa alasan ya. VOC ya, upaya VOC menguasai Goa. Ya. Upaya VOC menguasai Goa, terutama pelabuhan Sombaopu, pelabuhan Sombaopu, ya, untuk memonopoli perdagangan, ya. Kemudian alasan yang kedua, ya, VOC memblokir pelabuhan Sombaopu, memblokade pelabuhan Sombaopu, ya, dengan memburu, menangkap dan merusak ya, menangkap dan merusak perahu-perahu orang Bugis Makassar dan lain-lain. Orang Bugis Makassar dan lain-lain. Nah, ini. Terus kemudian VOC, Verenigd of Indies Company ini ya, kongsi dagang orang Belanda ini menggunakan taktik divide et impera. Atau adu domba. Nah, ini yang membuat kita itu sering kerepotan ya, kita diadu sama bangsa sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bentuk-bentuk perlawanan. Bentuk-bentuk perlawanan. Yang pertama adalah membuat benteng pertahanan. Ya, membuat benteng pertahanan di sepanjang pantai bersama kerajaan-kerajaan sekutu.
ya, yang mau diajak berjuang ya. Jadi ada koordinasi juga waktu itu ya. Kemudian menggerakkan kekuatan rakyat untuk melawan VOC. Kekuatan rakyat untuk melawan VOC. Hasilnya bagaimana? Ya. Jadi pertanyaan berikut adalah hasil perlawanan. Hasil perlawanan ya kalah ya. Mengalami kegagalan ya, terpaksa mengikuti dan terpaksa mengikuti perjanjian Bungaya 1667 dan mengakui VOC di Goa. Ya, set ending ya. Tapi paling tidak sudah mencoba dengan gigih. Yang ini sudah, sekarang Pangeran Antasari. Ya, Pangeran Antasari ini namanya kayak orang Jawa ya. Tapi ini adalah orang Makassar, dan kalau dilihat bajunya kayak orang Jawa juga. Pangeran Antasari. Ya. Loh, di sini. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita jawab. Oke. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Asal dari kayu tangi. Ya. Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Banjar, Kalimantan Selatan. Oke. Kemudian alasan, pertanyaan kedua adalah alasan melakukan perlawanan. Ya. Yang pertama adalah Belanda memonopoli perdagangan Kesultanan Banjar. Belanda memonopoli ya perdagangan Kesultanan Banjar. Ya, kemudian menyempitnya wilayah Banjar akibat perjanjian dengan Belanda. Wilayah Banjar akibat perjanjian dengan Belanda. Kemudian adalah Belanda ikut campur dalam perlawanan termasuk pemilihan pemimpin ya. Belanda ya ikut campur dalam pemerintahan. Termasuk pemilihan pemimpin. Kemudian rakyat menderita ya. Rakyat menderita. Termasuk menderita kelaparan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan
pada tanggal 25 April 1859, Pangeran Antasari bersama 300 prajurit ya, bersama 300 prajurit. Wah, mirip Sparta ya. 300 prajurit menyerang tambang batu bara dan perumahan Belanda. Dan perumahan Belanda. Kemudian menyerang perkebunan di Gunung Jablok dan merebut benteng Peragan serta tambang Nassau Orange. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah hasil perlawanan. Hasil perlawanan. Bagaimana hasil perlawanannya? Ya, kalah ternyata. Kalah. Ya, kalah. Ya. Dan meninggal umur 75 tahun. Meninggal umur 75 tahun. Namun perlawanan masih terus berlanjut. Perlawanan masih terus berlanjut. Karena Belanda ini selalu punya cara-cara licik ya untuk memenangkan pertempuran. Kemudian kita lihat pahlawan siapa lagi yang akan kita bahas. Patimura dari Maluku. Masih banyak ya. Patimura. Ya, dari Maluku. Asalnya dari Maluku ya, berarti asal Maluku. Ya, kemudian alasan ya. Kemudian adalah asal daerah sudah alasan melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan. Ya. Pertama adalah pemecatan guru di Maluku dengan dalih penghematan. Pemecatan guru ya di Maluku dengan dalih penghematan. Kemudian Belanda tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kemudian kegiatan monopoli perdagangan. Kemudian kerja paksa atau kerja rodi. Ini juga menyengsarakan rakyat Maluku. Pertanyaan berikutnya adalah bentuk perlawanan. Bagaimana bentuk perlawanan rakyat Maluku? Mengadakan pertemuan ya. Mengadakan pertemuan ya di Pulau Haruku ya yang berpenghuni Islam ya.
mengadakan pertemuan atau antara Islam dan Kristen ya, gitu aja ya, di Pulau Haruku yang mayoritas Islam dan Saparua yang mayoritas Kristen ya, dan di hutan kayu putih ya, antara, bukan di pulau ya, antara ya, antara Haruku yang mayoritas Islam dan Saparua yang mayoritas Kristen ya, di hutan kayu putih ya, untuk bersama melawan VOC. Jadi ini sudah ada benih-benih persatuan dan kesatuan ini ya. Oke. Menghancurkan kapal-kapal Belanda. Kapal-kapal Belanda. Oke. Mengalahkan Belanda yang ingin merebut kembali benteng Durstede. Kemudian nggak usah panjang-panjang. Bentuk perlawanan sudah ya, hasil perlawanan sekarang. Hasil perlawanan, bagaimana hasil perlawanannya? Gagal. Ya, karena sporadis masalahnya. Gagal. Belanda menangkap Pattimura. Di daerah Sirisori ya, dan digantung. Dihukum gantung. Ya. Berikutnya siapa lagi yang akan kita bahas? Pattimura sudah, baru dapat 3 ya. Sekarang Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Asal daerahnya jelas Sumatera Utara ya. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Mangaraja dari Sumatera Utara. Jelas asalnya adalah Sumatera Utara ya. Berasal dari Bakara, Sumatera Utara. Nah, sekarang perjuangannya alasannya. Alasan melakukan perlawanan. Alasan adalah upaya kristenisasi yang dikhawatirkan menghilangkan tatanan tradisional. Yang dikhawatirkan menghilangkan tatanan tradisional. Ya. Kemudian itu alasan utamanya ya. Bentuk perlawanan ya, melakukan kampanye
agar mengusir para zending ya yang memaksakan agama Kristen. Agama Kristen. Jadi memaksakan agama dari dulu juga nggak boleh ya. Nah, hasil ya kalah. Lagi-lagi kalah ya. Karena belum ada persatuan dan kesatuan waktu itu. Karena taktik licik Belanda ya dengan menculik istrinya. Ya, akhirnya beliau tertembak bersama 2 orang putra dan 1 putri. Ya, akhirnya ya ini kasih garis bawah ya untuk membedakan. Sisingamangaraja ditembak bersama 2 putra dan 1 putrinya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Pahlawan berikutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, asal Banten tentu saja ya. Sultan Ageng namanya aja Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten ya, asal Banten. Oke. Alasan melakukan perlawanan ya. Perlawanan ini adalah kekejaman Belanda ya, keinginan Belanda menguasai Banten, hasutan Belanda ya pada Sultan Haji. Jadi putra dari Sultan Banten ya untuk memberontak ya. Kemudian pembajakan kapal-kapal Banten. Ini adalah alasan ya perlawanan. Kita lanjutkan. Setelah alasan apalagi tadi yang tanyakan, bentuk-bentuk perlawanan. Bentuk-bentuk perlawanan ya, serangan terhadap VOC, kemudian mengobarkan semangat anti VOC ya tentu saja ya, mengepung istana Surosowan Sultan Haji. Oke. Hasil bagaimana hasilnya? Ya tidak bisa dikatakan ya berhasil apa enggak ini, bisa dikatakan berimbang
Ya, jadi sampai beliau wafat belum sukses tapi belum kalah juga. Ya, Sultan Agung ditangkap ya dengan tipu muslihat. Seperti di Diponegoro juga ya, ditangkap, diajak berunding, ternyata ditangkap. Itu jahat mereka itu. Ya, datang, ayo datang, kita berunding ya, ternyata ditangkap. Duh, gimana ini? Ya, dan ditawan di Batavia. Ya, sampai wafat. Ya, sampai wafat tahun 1692 ya. Oke. Terus berikutnya ada pahlawan siapa lagi? Ini sudah kurang 2. Sekarang Pangeran Diponegoro. Kalau di sini asalnya jelas ya, Yogyakarta. Ya, beliau 11 November 1785 ya lahirnya. Oke, asal Yogyakarta. Ya, alasan melakukan perlawanan. Yang pertama adalah Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta. Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta. Ya, bahkan dalam urusan pemerintah harus izin. Bahkan dalam pergantian dalam mengganti dan urusan pemerintah yang lain, mengganti pemerintahan dan urusan yang lain harus izin Belanda. Memangnya siapa Belanda ini harus izin dulu ya? Ini kan masalah intern gitu loh, masalah dalam negerinya. Ya, kemudian rusaknya adat kehidupan beragama. Ya, adat dan kehidupan beragama. Akibat ulah Belanda. Kemudian sebagian besar penghasilan ya pejabat bangsawan waktu itu diambil alih Belanda. Berkurangnya penghasilan. Karena Belanda. Kemudian ini pemicu mulai yang menyebabkan nyatakan perang itu pemasangan patok-patok jalan melalui makam leluhur. Pemasangan patok-patok jalan melalui ya makam leluhur. Oke. Nah, ini yang menyebabkan perlawanan semakin segera meletus ya. Terus kemudian di sini ada bentuk perlawanan sekarang.
Itu alasan ya, bentuk perlawanan. Bersama pasukannya melarikan diri ke Tegalrejo. Melarikan diri ke Tegalrejo menghindari usaha penangkapan. Kedua, menjadikan Gua Selarong sebagai pusat komando. Kemudian memobilisasi bandit profesional untuk ikut menyerang. Untuk membantu perjuangan. Nah, ini susah sekali Diponegoro ini dikalahkan. Ya. Dan menghabiskan biaya yang sangat besar, tapi tetap hasilnya Diponegoro kalah. Karena apa? Kelicikan lagi, ya, kalah. Ya, dengan cara licik. Ya. Ya. Diponegoro diajak berunding, modusnya tetap ya, diajak berunding. Ya, diundang untuk berunding tapi terus ditangkap. Ya, pura-pura diajak berunding terus ditangkap. Ini katanya ngajak ngobrol, kok nangkep? Itu cara licik. Ya, dan akhirnya beliau di Diponegoro diasingkan di Manado. Diasingkan di Manado. Lalu dipindahkan ke Makassar. Ke Makassar. Oke. Kemudian tokoh kita yang terakhir adalah Silas Papare dari Papua. Ya. Silas Papare dari Papua. Ya, asal jelas Papua ya. Asal Papua ya. Lebih lengkapnya Serui, Papua. Serui, Papua, 18 Desember 1918. Alasan perlawanan ya adalah Irian Barat dalam penjajahan Belanda. Dalam penjajahan Belanda, walau Indonesia sudah merdeka. Walaupun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya. Nah, ini alasan perlawanan. Bentuknya ya, bentuk perlawanan ya. Bentuk perlawanan bentuk-bentuk perlawanan ini adalah mempengaruhi Batalion Papua
ya, guna melakukan pemberontakan. Terus pada November tahun 1946, setelah kita merdeka ya, mendirikan Partai Kemerdekaan Irian, Indonesia Irian. Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Dulu namanya Irian ya, Irian Jaya namanya. Ya, hasil perlawanan bagaimana? Hasil perlawanan adalah perlawanan berhasil. Ya, berhasil. Pada 1 Mei 1963, ya, Irian Barat resmi bergabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu berganti nama menjadi Irian Jaya. Menjadi Irian Jaya. Sekarang berganti menjadi Papua. Menjadi Papua. Ya. Kita lanjutkan lagi sekarang. Ini sudah ya. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dulu kala. Tahukah kamu keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa kita? Ayo kita cari tahu. Tahukah kamu keragaman sosial budaya Indonesia? Budaya Indonesia merupakan segala sesuatu yang dihasilkan ya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya ada gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai usaha akal budi dan atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman budaya Indonesia adalah Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Ya, bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa yang menyebar dari ujung Sumatera, Sabang sampai Merauke, yaitu ujung Papua. Faktor keturunan ras di Indonesia. Berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok ras Papua Melanezoid, terdapat di Papua, Pulau Aru dan Pulau Kai. Ya, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang, Semenanjung Malaka, orang Mikopsi dan Kepulauan Andaman. Ya, ras Negroid. Kemudian kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai, Siak, Riau, orang Kubu Sumatera Selatan, Jambi, orang Tamuna, orang Muna, orang Enggano, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Keempat adalah ras Melayu Mongoloid, dibedakan menjadi 2 golongan. Ya, ada ras Melayu tua
Antara lain adalah suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Ya, di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina, ras Mongoloid, keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid dan sebagainya hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Kita anggap sama. Ini ras-ras khusus ya. Ada Bushmen, ada Fadoid, ada Polynesian. Di sini ada ras Ainu ya. Ada ras Nardi, Mediterranean, Alpin dan ras India untuk ras Kaukasoid. Ya, untuk ras Mongoloid ya ada ras Asiatik Mongoloid ya, contohnya Dakichen. Ras Malayan Mongoloid ya, ini adalah bintang film kita ya. Kemudian American Mongoloid ya, terus ada ras Negroid ya. Ya, dengan ciri khas berkulit hitam, rambut keriting. Ya. Suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa etnis ya. Setiap suku bangsa memiliki bahasa, adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat di beberapa suku. Sebagai contoh di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing dan suku Jawa. Bagaimana dengan daerahmu? Suku apa sajakah yang ada? Paling di Jawa Timur, ya, di sini Pak, Jawa Timur ada suku Tengger, suku Madura. Ya. Nah, ini adalah seorang, ini Jawa, ya, ini dari Papua, ini Dayak, ini, wah tulisannya nggak begitu jelas ya, tulisannya nggak begitu jelas. Ya. Di sini adalah seorang prajurit Nias, itu prajurit Nias ya, pria Yogyakarta, Jawa ya, zaman dulu itu ya. Di sini penari dari Bali, terus seorang penari topeng dari Jogja ya. Terus ini adalah seorang dari Sumba ya, ini ya, Sumba, perempuan dari Jawa Timur. Nah, wajah Jawa Timur kayak gini nih ya. Oke. Kemudian perbedaan kondisi geografis. Ini menyebabkan keragaman suku, ras dan agama ya. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak munculnya berbagai ragam mata pencarian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. 6 pengaruh kebudayaan luar. Ini pun ada dibedakan menjadi 2 ya, yang terbuka dan tidak. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keragaman masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun ada daerah-daerah tertentu yang tidak mau bersentuhan dengan teknologi atau budaya baru. Pengaruh asing yang pertama adalah ketika orang India, Cina, Arab kemudian disusul oleh orang-orang Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing, ya, membawa agama yang berbeda juga. Ayo ceritakan kepada guru dan teman-temanmu siapakah kamu, termasuk ras apakah kamu, suku apakah kamu, bahasa daerahmu. Sebutkan satu kesenian yang menjadi ciri khas suku bangsamu. Misalnya nama saya adalah Ali, suku Jawa, ya, tempat tinggal di Surabaya. Ya, bahasa daerah ya, Jawa dong, Jawa. Kesenian yang menjadi ciri suku ya, orang Jawa itu terutama Jawa Timur ya, suka seni ludruk untuk pentas ya, seni peran. Kita ada seni tari, itu ada remo ya. Kalau lagu daerah ada cuplak-cuplak sungai misalnya. Ya, ini lagu, ya ini tari, ya ini ada olahraga yang terkenal dari Madura, ada karapan sape, ya, reok ada di Ponorogo, nah itu Jawa Timur. Nah, fotonya taruh di sini, cerek. Ya,
Suku bangsa yang ada di daerah Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bersama teman semeja sebutkan suku daerah persebaran suku tersebut dengan mengisi peta ya. Suku-suku di Sumatera. Kalau kita lihat di buku tematik kelas sebelumnya, ya di Sumatera macam-macam ya. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Wah, tinggal pilih ya. Ada suku Aceh, suku bangsa ya. Alas, Gayo, Gayo Laut. Ada suku Aceh. Alas, Gayo, ada Gayo Laut, ya banyak sekali ini di buku kelas ini 4 ini ya. Sumatera Utara ada Batak ya, tambahkan saja Batak gitu aja. Di sini detail ya, ada Batak Karo, Batak Mandailing ya. Di sini kita tuliskan tinggal satu ini Batak gitu aja. Kalau di Kalimantan kita lihat ya, di sini Kalimantan itu ada Lampung ini masih ya, Lampung masih Sumatera ini. Ini Jakarta, ini Kalimantan Utara ya. Ada Tidung, Banjar, Dayak, yang pendek-pendek aja yang kita tulis. Tidung, Banjar, Dayak, Banjar, Dayak, 2 lagi kita pilih ya, tetap Kalimantan ya. Kemudian Kantuk ya, Ngaju, Murut, itu aja, Kantuk, Ngaju, Murut, nggak usah semuanya. Ngaju, Murut. Sekarang Sulawesi. Sulawesi ada suku apa saja, tinggal pilih di sini ya. Ada Sulawesi Utara, ada Sangir, Talaut, Minahasa ya. Itu aja, Sangir, Talaut, Minahasa. Tulis dulu ya, Sangir, Talaut, Minahasa. Ya, kita pilih yang lain lagi. Ya, masih banyak, silakan pilih ya. Yang pendek-pendek aja ya, Dondo, Lore, nah itu aja. Dondo, Lore. Kalau di Kepulauan Maluku, kita lihat suku dari Maluku. Maluku, Ambon, Aru, Ternate, Tidore. Ambon, Aru, Ternate, Tidore. Ya, yang terkenal Ambon ini. Maluku, Ambon terkenal. Ya, ada Rana, ada Kadai, ada Kau, ada macam-macam ya. Ya, saya ambil dari ini adalah Maluku Utara, Seram, Seram. Di bawah masih ada Jawa, jelas suku Jawa ya. Jawa, ada suku Madura, ada suku Osing dari Jawa Timur, Baduy, ya, macam-macam. Terus ada suku Banten. Banten nama daerah apa suku? Suku Sunda. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kita lihat di Bali, Nusa Tenggara. Bali atau Nusa Tenggara. Bali ada Bali Aga, Bali Majapahit. Ya. Bali Aga, Bali Majapahit. Bali Majapahit. Terus kemudian kita punya apa lagi ini? Nusa Tenggara Barat ada Sasak, Dompu, Dango, Sasak ya. Dompu, Dango, Sasak itu aja kita pilih. Dompu, Dango, Sasak. Sekarang suku di Papua yang paling ingat ya, ada Asmat, Dani, Fak-Fak,
Nah, yang lain kita lihat di sini. Di Papua. Arfak, ya, ada Dera, yang pendek-pendek aja ya, Arfak dan Dera. Arfak dan Dera. Dan Dera. Kita lanjutkan. Syukur adalah ucapan yang tepat atas keberagaman sosial budaya bangsa kita. Melestarikan adalah tindakan yang tepat ketika menyaksikan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Adapun kerukunan merupakan ciri-ciri yang harus diwujudkan ketika melihat berbagai perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dalam sikap saling menghargai keberagaman sosial budaya, kita dilarang membeda-bedakan, ya, kita dilarang menganggap bahwa suku bangsa kita sendiri lebih tinggi dibanding suku bangsa lain. Kita juga dilarang merendahkan, ya. Jadi kita dilarang apa aja, membeda-bedakan, menganggap paling baik dan merendahkan. Ya kalau bangga boleh, tapi merendahkan jangan. Pada dasarnya kebudayaan daerah menyumbang, ya, bagi kekayaan budaya nasional. Akan lebih membanggakan lagi jika kita tidak hanya mengenal budaya dari suku bangsa lain, tetapi juga mengerti makna dan turut melestarikannya. Kemukakan sikapmu dan perilaku yang telah menunjukkan saling menghargai perbedaan ras suku bangsa. Sikap yang jelas kita harus bangga dan bersyukur memiliki keragaman suku, ras, agama, dan kebudayaan. Ya, sikap yang saling kemukakan sikap dan perilaku yang telah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ras, ya, kita harus bersyukur, ya. Kita harus mampu bekerja sama dalam persatuan dan kesatuan. Kita junjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Rasanya itu ya yang harus kita miliki dan kembangkan. Ceritakan kembali di hadapan orang tua dan anggota keluarga yang lain mengenai identitas ras suku bangsamu. Mintalah tanggapan kepada mereka. Jadi tanggapannya bagaimana tentang keragaman yang kita miliki. Ya, untuk pembelajaran 4 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.